criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Afdansyah dengan NIM 230410218. Saya dari Universitas Samudra, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang dikenal dengan PGSD. Jadi di sini saya akan membahas dan menjelaskan sedikit tentang strategi pembelajaran PPKN yang inovasi dan integrasi di era media digital pada saat ini. Ingin tahu lebih lengkapnya? Ayo ikuti aku terus ya. Jadi, apa sih itu pembelajaran inovatif dan integratif? Pembelajaran inovatif adalah proses belajar yang menggunakan cara-cara baru, kreatif, dan menarik agar siswa lebih aktif, berpikir kritis, dan termotivasi dalam belajar. Inovasi dalam pembelajaran bisa berupa penggunaan teknologi, metode belajar berbasis proyek, atau model pembelajaran kolaboratif. Sedangkan pembelajaran integratif adalah pembelajaran yang mengaitkan berbagai mata pelajaran, konsep, atau bidang ilmu agar siswa dapat melihat keterkaitan antara satu pengetahuan dengan yang lain. Dengan pendekatan ini, siswa belajar memahami hubungan antar konsep secara utuh, bukan terpisah-pisah. Pentingnya inovasi dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi di era media digital ini ingin mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang aktif, kolaborasi, berpikir kritis, dan bertanggung jawab terhadap media digital. Sehingga pengetahuan yang didapatkan oleh siswa terhadap teknologi ini menjadi lebih luas. Tentunya kita semua di sini sudah mengetahui bukan mata pelajaran PPKN yang selalu ada di setiap jenjang pendidikan. Mata pelajaran PPKN merupakan mata pelajaran terpenting yang berada di dalam kurikulum Indonesia. Mata pelajaran PPKN ini juga memiliki tujuan ingin menciptakan warga negara yang bernasionalisme, demokratis, cinta tanah air, dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila. Serta mata pelajaran PPKN ini juga ingin mewujudkan warga negara yang berkarakter dan berketerampilan sebagai fondasi utama dalam membentuk warga negara yang baik dan negara yang kuat. Nah, jadi apa sih hubungannya antara pembelajaran PPKN dengan pemanfaatan teknologi di era media digital pada saat ini? Menurut Fransi, generasi muda di zaman sekarang ini atau disebut juga dengan digital natives merupakan generasi-generasi yang sudah terbiasa atau bahkan hidup berdampingan dengan teknologi sejak kecil. Sehingga mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran akan sesuai dengan gaya belajar mereka dan kebutuhan mereka dalam belajar. Terkait konteks pembelajaran PPKN yang inovasi melalui pemanfaatan teknologi merupakan suatu kebutuhan bagi siswa untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang dijelaskan. Sehingga pemanfaatan teknologi itu menjadi suatu kebutuhan bagi mereka dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Mata pelajaran PPKN seringkali dikira sebagai mata pelajaran yang sangat membosankan dan tidak kontekstual. Hal itu diakibatkan karena pada saat proses pembelajaran langsung itu hanya berfokus pada buku teks dan menggunakan metode drama. Jadi, oleh karena itu, guru PKN dituntut untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di zaman sekarang ini sangat membawa perubahan yang sangat signifikan, terutama di dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi adalah proses perubahan dan kemajuan dalam alat, sistem, serta cara manusia memanfaatkan pengetahuan ilmiah untuk memudahkan kehidupan. Perkembangan teknologi di bidang pendidikan adalah proses kemajuan dan penerapan berbagai alat serta sistem berbasis teknologi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar agar menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik. Melalui kemajuan teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat digital, kegiatan pembelajaran tidak lagi terbatas di ruang kelas, melainkan dapat dilakukan secara online kapanpun dan dimanapun. Teknologi juga membantu guru dalam menyampaikan materi dengan media interaktif, serta memudahkan siswa untuk mengakses informasi dan sumber belajar menjadi lebih luas lagi. Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi pendidikan. Yang pertama, mempermudah akses informasi dan pengetahuan. Dengan adanya teknologi seperti internet, siswa dan guru dapat mengakses berbagai sumber belajar dari seluruh dunia. Informasi yang dulunya sulit didapat kini bisa diperoleh hanya dengan beberapa klik. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih luas dan tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan teknologi
teknologi seperti video pembelajaran, presentasi digital, dan simulasi interaktif membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih menarik. Guru pun dapat menjelaskan konsep yang rumit dengan media visual yang mudah dipahami. Yang ketiga, mendukung pembelajaran jarak jauh atau online. Teknologi memungkinkan kegiatan belajar tetap berjalan meskipun guru dan siswa berada di tempat yang berbeda. Platform seperti Google Classroom dan lain-lainnya. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa. Melalui berbagai aplikasi digital, siswa bisa membuat proyek multimedia. Yang kelima, ada efisiensi waktu dan biaya. Proses administrasi seperti penilaian, pengumpulan tugas, hingga penyimpanan data dapat dilakukan secara digital. Ini membuat pekerjaan guru lebih cepat dan hemat biaya karena tidak memerlukan banyak kertas atau alat tulis. Namun, penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Banyak siswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Mereka cenderung mencari jawaban cepat di internet tanpa berusaha memahami atau berpikir kritis terhadap materi yang dipelajari. Yang kedua, ada distraksi dan penyalahgunaan teknologi. Gadget yang seharusnya digunakan untuk belajar sering disalahgunakan untuk bermain game, membuka media sosial, atau menonton video hiburan sehingga mengganggu fokus belajar. Yang ketiga, kesenjangan akses atau digital divide. Tidak semua siswa memiliki fasilitas seperti laptop, smartphone, atau koneksi internet yang baik. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam memperoleh pendidikan terutama antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Yang keempat, menurunnya interaksi sosial langsung. Pembelajaran daring yang terlalu sering dapat mengurangi interaksi langsung antara siswa dan antara siswa dan guru. Akibatnya, kemampuan komunikasi, kerjasama, dan empati antar individu bisa berkurang. Yang kelima, plagiarisme dan kurangnya etika akademik. Kemudahan mengakses informasi membuat sebagian siswa tergoda untuk menyalin tugas atau karya orang lain tanpa izin atau yang disebut juga dengan plagiarisme. Hal ini dapat menurunkan integritas akademik dan kualitas pembelajaran di sekolah. Mata pelajaran PPKN memiliki peran penting di sekolah dasar. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Jadi, melalui mata pelajaran PPKN ini diharapkan siswa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti bergotong royong, bermusyawarah, dan demokrasi. Yang kedua, membentuk karakter dan berkepribadian baik. Jadi, melalui mata pelajaran PPKN ini juga siswa diharapkan untuk bersikap jujur, bersikap adil, dan bersikap saling tolong-menolong terhadap sesama. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Melalui mata pelajaran PPKN ini juga siswa diminta untuk mengenal seluruh yang ada di Indonesia ini sebagai bukti kecintaannya terhadap tanah airnya. Terdapat manfaat dalam penggunaan teknologi di era media digital pada saat ini ke dalam strategi pembelajaran PPKN yang inovasi dan integratif. Yang pertama, menumbuhkan minat dan motivasi siswa. Penggunaan teknologi media digital ke dalam proses pembelajaran sangat membantu siswa dalam memahami materi yang dijelaskan, sehingga hal tersebut tumbuhnya minat siswa terhadap pelajaran PKN itu sendiri. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran yang kontekstual. Penggunaan teknologi ke dalam proses pembelajaran ini sangat membantu siswa terhadap pembelajaran yang semakin kontekstual atau semakin nyata bagi siswa itu sendiri, sehingga siswa dapat memahaminya atau bahkan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendorong siswa aktif dan kolaborasi. Dengan penggunaan media digital ke dalam proses pembelajaran ini membantu siswa pada saat proses pembelajaran menjadi lebih aktif dan berkolaborasi antar teman ataupun sesama guru. Yang keempat, mempersiapkan keterampilan abad 21. Dengan penggunaan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran ini sangat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan inovasi dalam pemanfaatan teknologi di era media digital pada saat ini ke dalam strategi pembelajaran PPKN. Yang pertama, penggunaan multimedia interaktif seperti video-video animasi atau membuat PPT, PowerPoint. Dengan menggunakan multimedia interaktif ini dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep abstrak menjadi lebih kontekstual di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penggunaan Google Chrome ataupun platform digital seperti Classroom atau Google Meet, yaitu siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara sendiri melalui online dan mereka juga dapat berpartisipasi atau berkolaborasi dengan sekolah dari daerah lain, sehingga mereka saling menukar informasi dan juga mendapatkan wawasan baru. Yang ketiga, penggunaan media sosial. Mungkin untuk di zaman sekarang ini seluruh kalangan sudah menggunakan media sosial, mulai dari anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, atau bahkan lansia. Dan juga melalui media sosial ini seluruh masyarakat mulai mendapatkan informasi baru dari daerah luar pulau.
Jadi ini juga dapat dikolaborasikan ke dalam proses pembelajaran bersama guru dan siswa. Contohnya seperti mengangkat isu-isu ataupun kabar-kabar yang relevan sesuai dalam materi pembelajaran PPKN yang sedang dibahas. Namun juga terdapat tantangan dalam penerapan teknologi pada strategi pembelajaran PPKN di SD. Yang pertama, keterbatasan akses terhadap teknologi dan infrastruktur lainnya, terutama di daerah-daerah pedalaman yang sangat minim dengan teknologi. Yang kedua, kurangnya kesiapan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran secara efektif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukannya kerjasama dan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kedinasan, sekolah, guru, orang tua, masyarakat di lingkungan sekitar, dan infrastruktur pendukung lainnya. Pemerintah seharusnya menyediakan infrastruktur teknologi secara memadai dan merata di seluruh sekolah, terutama sekolah yang berada di daerah pedalaman yang sangat minim dengan teknologi. Dan juga seharusnya pemerintah menyediakan pelatihan atau bimbingan teknik khusus untuk guru dalam penggunaan teknologi dan pemanfaatan teknologi ke dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga guru tersebut selalu mengetahui atau bahkan meningkatkan kompetensi mereka dalam penggunaan teknologi untuk di kelas.